Dia seperti ini ya, tuh. Kita geser. Nah, dia ngacak gitu kan. Nah, seperti ini nih. Ya, halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan First. Dan kali ini saya ada satu garapan HP ya, ini Samsung A51. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena sudah lama banget saya nggak upload video dikarenakan aktivitasnya tuh padat banget kawan-kawan ya. Nah, ini kerusakannya kawan-kawan ya, ini aneh nih, ini coba kalian lihat ya. Nah, oke. Dia seperti ini ya, tuh. Kita geser. Nah, dia ngacak gitu kawan-kawan ya. Kalau untuk ghost touch atau untuk touchscreen sih nggak ngacak ya, tapi dia ini gambarnya dia ngacak gitu. Untuk touchscreen kayaknya normal. Kita buka pengaturan nih. Nah, di sini dia normal kawan-kawan ya. Nah, ini normal. Nah seperti ini nih. Nah, ini saya sengaja buatkan video nanti akan saya upload ya. Ya karena menurut saya ini ada kasus yang unik gitu ya, seperti ini. Nah, ini menurut kalian ini rusaknya apa nih? LCD atau apanya nih coba? Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita bongkar kawan-kawan ya. Kita analisa sama-sama, kita cari tahu apa penyebabnya, apa masalahnya. Mudah-mudahan bisa terpecahkan dan kita semua bisa belajar sama-sama di sini. Oke, langsung aja kita bongkar. Kalau kita lihat dari kondisi fisiknya, ini kayaknya sudah pernah dibongkar ya kawan-kawan ya. Kita matikan dulu ya. Ini unik banget nih kasusnya kayak gini. Aduh. Oke, kita matikan dulu. Gimana nih matikan HP-nya? Di atas apa ya? Oh, ini ya. Daya mati. Oke. Aduh. Ya, ini bisa jadi LCD-nya ataupun bisa jadi yang lainnya kan ya. Untuk itu mari kita cek. Kita lepaskan dulu bautnya satu persatu. Ya oke kawan-kawan ya, ini udah terbongkar, udah kebuka HP-nya ya, casingnya udah kebuka. Nah, jadi untuk langkah awalnya seperti yang biasa saya sampaikan ke kawan-kawan semua ya, ketika kita menganalisa suatu kasus itu ataupun kita memperbaiki suatu kasus, kita jangan langsung melangkah ke yang rumit dulu, atau kita jangan melangkah ke yang hal-hal yang besar dulu, yang besar resiko maksudnya. Jadi kita lakukan hal-hal kecil dulu, seperti misalnya kita merefresh semua soket yang ada di HP ini ya kawan-kawan ya. Terutama baterai kita harus lepas dulu soketnya. Yang kedua, ini untuk mainboardnya juga soket ini ya kita lepas juga. Ya barangkali memang pengaruh dari soketnya ya kan kurang rapat atau kendor gitu kan, bisa jadi. Nah, makanya kita perlu yang namanya copot lalu pasang lagi, kita refresh lah istilahnya gitu. Setelah itu kita pasang ulang dan kita pastikan rapat ya pemasangannya, pastikan rapat ya seperti ini. Oke, jangan lupa pasang baterai. Nah, oke. Dan juga ini tombol power yang mana nih? Nah, setelah terpasang semua, pastikan rapat, lalu kita coba nyalakan HP-nya ini. Powernya mana kawan-kawan ya? Lupa saya. Coba kita tes aja satu persatu. Kita gabungkan seperti ini. Nggak hidup. Aduh, kelamaan. Kita langsung aja pasang gini ya. Kelamaan, jadi langsung aja kita pasang gini. Dan kita coba nyalakan ya HP-nya, apakah masih sama atau sudah hilang penyakitnya. Ya kalau hilang berarti alhamdulillah penyakitnya hanya di soketnya ya, mungkin kurang rapat, kurang kencang gitu. Tapi belum tentu. Itu kita tes dulu ya kawan-kawan ya. Ini udah hidup Samsung A51. Kita tunggu dulu kawan-kawan ya. Kita tunggu.
Oh ya, satu lagi ini info ya, info dari pemilik HP-nya ini saya lupa sampaikan. Oh ya, ini infonya ini habis ganti LCD kan ya. HP ini habis ganti LCD kata si pemilik HP-nya. Jadi belum ada seminggu katanya dia seperti ini gitu. Saya tanya untuk harga LCD-nya berapa Pak? Itu laki-laki. Itu kurang lebih sekitar 400-an LCD-nya kan ya. Jadi cukup lumayan mahal. Tapi belum ada 1 minggu katanya sudah kayak gini. Saya bilang coba Pak di retur atau ditanyakan kembali ke yang servis, katanya nggak mau katanya. Jadi ini hitungannya adalah servis kiriman lemparan, nah seperti sama kan ya. Oke, langsung aja kita lepas lagi, lalu kita analisa lagi. Oke, kita lepas lagi aja kan ya. Oke. Oke, jadi gini kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini ada beberapa kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama memang dari LCD yang bermasalah. Yang pertama, yang kedua ada jalur di LCD-nya ya. Itu yang bermasalah. Jalur berikut komponen-komponen pendukung lainnya ya. Itu yang bermasalah. Dan yang ketiga memang dari jalur LCD yang menuju ke arah CPU-nya gitu. Jadi bisa disebut CPU. Tapi kita di sini ambil langkah yang paling minim resiko dulu kan kawan ya, yaitu kita bongkar LCD-nya. Ya sebenarnya nggak minim resiko sih. Tapi ini sebelumnya juga saya sudah konfirmasi ke yang punya. Saya bilang Pak ini bisa diperbaiki. Saya bilang seperti itu. Tapi dengan resiko kalaupun dia gagal maka LCD-nya bakalan rusak Pak. Saya bilang seperti, saya konfirmasi ke pemiliknya. Jadi saya ada komunikasi yang baik gitu. Jadi biar nggak salah paham gitu. Dan si pemilik HP ini pun dia bilang oke, nggak apa-apa Mas. Kalaupun nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diusahakan, oke saya usahakan. Jadi langkah yang paling tepat kita ambil. Yang pertama itu kita coba lepas dulu LCD-nya ya. Kita bersihkan ulang. Barangkali ada yang ngeground ya kan ya. Apa itu ngeground? Ngeground itu bahasa elektronik. Kalau dulu saya belajar sekolah itu ngeground tuh kayak ada suatu kebocoran arus gitu ya. Ya itu mungkin sih. Ini baru analisa ya kan ya. Jadi belum pasti. Jadi kita coba ya, nggak ada salahnya kita coba gitu kan. Yang terpenting kita juga tetap harus ada komunikasi dari si pemilik HP-nya supaya nggak terjadi kesalahpahaman gitu. Terlebih dengan resiko-resiko yang harus kita ambil. Oke kawan-kawan ya. Langsung aja kita blower LCD-nya. Mudah-mudahan ini untuk LCD di bagian tengahnya nggak dilem ya sama si teknisi sebelumnya. Jadi untuk pembongkarannya mudah gitu. Tapi kalau dilem, wah salam nih, susah nih. Oke. Setelah itu langsung aja kita set pelan-pelan ya LCD-nya ya. Oke kawan-kawan, lanjut ya. Dan mohon maaf sekali tadi videonya sempat terpotong ya, tiba-tiba berhenti itu kameranya dikarenakan memorinya penuh kan kawan ya. Dan di sini juga sudah saya lepas untuk LCD-nya ya, seperti ini. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Juga tadi sedikit ada insiden pada saat pelepasan LCD. Pada saat pelepasan LCD ini ada sedikit insiden, yaitu kalian bisa lihat nih di sini ada retakan ya kan ya. Ada retakan, tapi ini tidak mempengaruhi tampilan gambar ya kawan-kawan ya. Tidak mempengaruhi tampilan gambar. Karena tadi pada saat saya pasang kembali ternyata gambar masih tampil. Tapi ini, jadi ini hanya glassnya aja yang retak, bukan LCD-nya. Gambar masih tampil tapi masih sama, masih ngacak seperti di awal video yang kita lihat tadi kan ya. Gambarnya masih ngacak, tapi untuk touchscreen-nya sih normal aja. Normal untuk touchscreen, tapi gambar tetap ngacak gitu. Dan ketika sudah sampai sini ya, sebelum kita menuju ke mesin, sebelum kita menganalisis ke mesin atau mengoprek mesin, ada baiknya kita harus
mengetes dengan LCD yang baru kawan-kawan ya. Jadi kita tes dulu dengan LCD yang baru. Kalau kita tes dengan LCD yang baru tapi gambar tetap ngacak ya, seperti di awal video tadi, untuk tampilan gambar tetap ngacak gitu, ya kita baru menuju ke mesin, baru kita eksekusi di mesin. Tapi kalau dipasangkan dengan LCD yang baru dia normal, ya artinya memang LCD yang ini yang rusak kawan-kawan ya. Gitu aja, simple kawan-kawan ya. Untuk A51 saya sudah siapkan LCD-nya, sudah ada, kebetulan ada stoknya saya A51, tapi LCD yang biasa kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Untuk mereknya bisa kita lihat bareng-bareng di sini ya. Mereknya seperti ini. Ini LCD harganya 100 ribuan, murah kawan-kawan ya. Dan kalau untuk LCD Samsung kan kalian tahu ya, kita semua pasti tahu itu untuk harganya pasti bervariasi mulai dari 100 ribu sampai 1 jutaan ke atas ya. Semakin murah maka semakin tebal LCD-nya, dan semakin mahal maka akan semakin tipis. Jadi kalau yang 100 ribuan, jadi ya kita paham lah. Kalau dipasang di sini pasti dia tebal sekali kawan-kawan ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk tes saja apakah dia bisa atau enggak. Kalau bisa berarti memang ini ya, ini yang rusak, LCD yang lama yang rusak. Tapi kalau ini tetap ngacak gambarnya, berarti memang kerusakan ada di bagian jalur LCD-nya kawan-kawan ya. Jalur LCD-nya ya di sini nih, bagian ini. Tapi jangan vonis ke situ dulu. Jadi kita harus tes dulu menggunakan LCD yang baru ya. Langsung aja kita pasang soketnya ya. Usahakan pastikan rapat kawan-kawan ya untuk pemasangan soket ya. Baterai. Oke ya. Jika sudah, langsung kita hidupkan aja kawan-kawan ya. Oke, hidup, nyala. Ya. Samsung A51. Nah, di sini kalau LCD murah tuh pasti sini nongol nih ya. Sangat-sangat tebal. Tuh. Baik di kanan, di kiri, di atas ataupun di bawah ya. Dan nanti caranya untuk mengatasi yang tebel-tebel seperti ini nanti akan saya kasih tahu triknya, tipsnya seperti apa ya. Tapi yang jelas kita pastikan dulu apakah ini normal atau enggak kawan-kawan ya. Kita tunggu sebentar ya sampai dia masuk ke tampilan menu kawan-kawan ya. Kita lihat. Nah, oke, udah masuk ke tampilan menu, kita geser. Oh iya, nggak bisa touchscreen-nya. Oh, bisa. Loading kawan-kawan. delay. Oke. Geser. Nah, iya. Coba kita Oke. Nah, oke kawan-kawan ya. Ini kita tes menggunakan LCD yang baru, ternyata dia normal. Dia normal ya. Ya, artinya memang di sini kerusakannya ada di LCD ini. Ya, memang karena ini LCD sudah gantian sih. Tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa ini sebelumnya sudah pernah diganti dan ini harganya lumayan, dan lihat ini aja mereknya LF tuh ya. Dan belum ada seminggu ini. Kata si pemilik HP-nya belum ada seminggu tapi sudah rusak aja. Nah, ini sudah kita pasang ya. Kita tes menggunakan LCD yang baru ternyata normal. Ya, berarti di sini kita vonis bahwa LCD-nya bermasalah. Untuk bagian mesinnya aman kawan-kawan ya. Oke, itu aja. Berarti kita nggak jadi oprek ke bagian jalur LCD kawan-kawan ya, karena memang LCD ini yang rusak ya. Oke, itu aja. Untuk pemasangan ya kalian sudah bisa semua, jadi nggak perlu saya videokan. Buat teman-teman semua yang sudah mau menonton, terima kasih. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan like. Dan yang buat ada yang mau tanya silahkan tanya aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, sekian dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya kawan-kawan.